Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita berkumpul di Joglo Ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bapak dan Ibu, pada pertemuan yang pertama kita telah bacakan dengan ringkas biografi dari penulis kitab ini, yakni biografi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan kita juga telah menyelesaikan bab yang pertama. Selesai ya kemarin ya. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa wasainal insana biwalidayhi husna." Bab firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, bab yang kedua, bab birrul ummi. Bab berbakti kepada ibu. Ya, dalam bab ini beliau rahimahullahu taala membawakan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa ibu itu memiliki kedudukan yang istimewa. Ya. Kita akan bacakan hadis-hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini. Qala haddatsana Abu Asim. Ya. Qala haddatsana Abu Asim an Bahs bin Hakim an abihi an jiddihi. Dari Abu Asim, dari Bahs bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. Qultu, ya, Bahs bin Hakim ini ya seorang bapaknya seorang tabi'i, ya, nama bapaknya Hakim, nama kakeknya Muawiyah bin Haidah. Jadi dia Bahs bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah. Hakim, ya, Hakim itu seorang tabi'in. Kemudian kakeknya Muawiyah bin Haidah adalah seorang sahabat, jadi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Qultu, kata Muawiyah bin Haidah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, siapa orang yang paling harus aku berbakti kepadanya, yang aku harus berbakti kepadanya? Qala ummak, kata Nabi adalah ibumu. Qultu man abar, kemudian Muawiyah kembali bertanya, siapa orang yang paling harus kuprioritaskan dalam baktiku? Qala ummak, Nabi mengatakan ibumu. Kemudian diulangi lagi oleh Muawiyah, man abar, ya, qala ummak. Kemudian yang ketiga Nabi SAW masih menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu ibumu. Baru kemudian yang keempat kata Muawiyah, man abarru, qala abaka thumma al-aqraba fal aqrab. Ya. Kemudian baru bapakmu, lalu yang paling dekat, ya, dan yang paling dekat. Artinya setelah bapak siapa karib kerabatmu yang paling dekat. Baik, hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ya, menunjukkan tentang keutamaan seorang ibu. Ya, Nabi SAW ketika ditanya, wahai Rasul, man abar itu artinya siapakah orang yang aku itu harus berbakti, siapakah orang yang paling harus aku berbakti kepadanya. Gimana mengibaratkannya? Yang utama. Yang utama, siapakah yang paling utama untuk aku berbakti kepadanya? Lihat bahasa Arab ya, man abar. Pendek sekali. Kalau kita terjemahkan, siapa yang paling utama untuk aku berbakti kepadanya. Maka Nabi menjawab ibumu. Kemudian diulangi ibumu baru bapakmu. Ya, ini menunjukkan tingginya posisi seorang ibu, ya, di hadapan seorang anak.
Maka hendaknya dia berbakti kepada ibunya. Beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama saya akan nukilkan dari syarahnya Syekh Muhammad Said Ruslan. Ya, beliau mengatakan yang pertama faedah ini dari hadis ini bahwa hakul walidah 'alal walid fi ziyadah ma'lumun min siyaqil hadis. Bahwa hak seorang ibu itu lebih daripada hak seorang bapak. Yang kita bisa lihat dari hadis dengan diulangnya ibu 3 kali. Ya, ibumu. Kemudian siapa wahai Rasul? Ibumu. Ya, siapa yang aku harus berbakti padanya? Ibumu. Diulang 3 kali oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian faedah yang kedua, kalau di terjemahannya itu cuma hadisnya ya Mas ya. Ya. Faedahnya ada ya, faedahnya beda kitabnya ya. Kalau sama faedahnya itu edisi Arabnya saja 4 jilid. Ya. Kalau terjemahannya 1 jilid ya, tapi kalau syarah atau penjelasannya Arabnya saja 4 jilid. Kalau diterjemahkan bisa jadi 8 jilid ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, taqarrara haqqul 3 marrat likauniha tahammalatil masyaq fil haml wal wad'i war radha thumma syarakatil ab fi tarbiyah ba'da dzalik. Ya. Sebab diulangnya ibu sampai 3 kali di sini ya, karena ibu menanggung beban mengandung, ketika mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui. Baru kemudian bersama-sama bapak ya merawat sang anak. Maka ini adalah sebab mengapa ibu diulang, karena ada 3 beban. Ada 3 beban yang ada pada diri seorang ibu yang tidak ada pada seorang bapak. Yaitu apa? Mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui. Ini harus disebutkan berurutan ya. Bapak jangan nyebut menyusui dulu Pak ya. Jadi mengandung, kemudian melahirkan. Nah ini semua luar biasa ya, mengandung 9 bulan 10 hari. Ini bukan waktu yang sebentar. Kalau hamil cuma sehari besok melahirkan ya enak ya. Ya, enak. Tapi ibu-ibu itu hamilnya 9 bulan, rata-rata 9 bulan, 6 bulan 10 hari. Selama itu merasakan ketidaknyamanan. Mau makan enggak enak, mau tidur enggak enak. Ya. Ya enggak ibu-ibu? Ya, tentu iya jawabannya ya. Makanya para suami harus banyak bersabar. Kalau istrinya sedang hamil, ya harus banyak-banyak mengalah. Karena memang kondisi seorang wanita ketika dia hamil itu sangat tidak menyenangkan. Dan kalau bisa dibuat senang, dibuat lapang seorang wanita, ya kita ringankan tugasnya, kemudian berikan apa yang dia inginkan kalau memang kita mampu untuk memberikannya. Ada yang namanya apa Pak? Ngidam ya. Ya kalau ngidamnya masih bisa kita penuhi ya kita penuhi. Tapi kalau ngidamnya yang aneh-aneh ya jangan dipenuhi. Misalnya ngidam kumis tetangga ya nggak boleh ya. Pak, aku pengen pegang kumis tetangga ya Pak. Nggak boleh dipenuhi. Ya. Kemudian wal wati. Kemudian yang kedua apa? Melahirkan. Sakitnya luar biasa ya. Saya alhamdulillah 2 kali putri saya lahir saya ikut dampingi jadi tahu. Ya, jadi kalau misalnya istri itu sampai nyengkrem tangan itu sampai gitu ya sudah biarin aja lah nggak apa-apa ya. Mungkin dia butuh pegangan ya saking sakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi melahirkan ini juga membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Rasa sakit yang didapati oleh seorang wanita ketika melahirkan ya ini tidak terperi. Dan sama saja ya mau itu melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Karena ada sebagian yang namanya ibu-ibu kadang-kadang di antara mereka saling meremehkan, wah kamu melahirkannya sesar, kayak saya dong melahirkan normal ya. Padahal sesar itu juga sakit. Kalau melahirkan normal sakitnya itu di awal, habis itu udah. Tapi kalau sesar mungkin ketika dia melahirkan nggak kerasa sakit, tapi pasca operasi luar biasa sakitnya ya. Bekas jahitannya itu masih menimbulkan sakit bahkan berbulan-bulan sampai menahun. Sehingga jangan kita saling meremehkan, tidak bagus ya. Dua-duanya membutuhkan pengorbanan.
Ya. Kata bapak, ya benar Ustaz, ibu-ibu itu memang merasakan sakitnya melahirkan, tapi kan mereka tidak merasakan sakitnya disunat katanya. Padahal jauh sekali ya. Sakit disunat itu sakitnya pas cuma pas dibius. Tapi kalau dipotongnya nggak kerasa apa-apa. Kemudian yang ketiga, warrodho, yaitu menyusui. Ya, kita suami nggak bisa menyusui ya. Jadi ibu-ibu harus standby kapanpun anaknya membutuhkan, dia harus siap sedia untuk memberikan air susunya. Dan anak nggak bisa dijadwal. Anak bayi nggak bisa dijadwal ya, kayak kita minum obat 3 kali sehari nggak bisa. Kayak ya mau sarapan, makan siang, dan makan malam itu belum bisa. Kapan dia lapar dia akan merengek, menangis, minta air susu ibunya. Maka seorang ibu harus standby 24 jam. Ya. Nah karena 3 perkara ini ada pada diri seorang ibu, tidak ada pada diri seorang bapak, maka ibu pun mendapatkan kedudukan yang spesial. Tsumma syarakatil ab ya fitarbiyah ba'da dzalik. Kemudian barulah sang bapak ya bersama-sama ibu dalam merawat anaknya. Ya. Tapi yang 3 hal ini kalau merawatnya bareng-bareng. Ya, tapi kalau yang 3 hal tadi tidak akan tergantikan. Kalau merawatnya bareng-bareng, mendidiknya bareng-bareng. Ya, bapak bertugas mencari nafkah, ibu merawat, ya, membesarkan, memberikan makan dan membersihkan sang bayi sampai dia tumbuh mandiri. Baik. Jadi ini ya sebabnya kalau ditanya kenapa kok ibu itu sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW, karena ada 3 perkara yang dilakukan oleh seorang ibu yang tidak akan pernah dilakukan oleh seorang bapak. Sebagian ulama mengatakan bahwa dari ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ibu itu sampai diulang 3 kali? Karena ada kesan ya bagi sebagian orang kan anak itu kan nggak melihat ya proses dia dilahirkan. Kita kan nggak ingat ya kita dilahirkan itu seperti apa, ya. Kita nggak tahu waktu dilahirkan gimana, nggak tahu kan. Kemudian waktu di dalam rahim juga ya, mulai dari dalam rahim ya. Dalam rahim kita nggak tahu perjuangan ibu kita. Kemudian ketika kita lahir, ya kita nggak tahu juga rasa sakit yang ditimpa ibu kita. Ketika menyusui pun kita masih kecil, belum ada memori-memori yang bisa mengingat kita. Ya. Nah kalau bapak perjuangannya bisa kita ingat. Ketika kita dewasa, kita sudah mulai tumbuh. Kita lihat perjuangan seorang bapak pergi pagi, pulang sore, ya, dalam keadaan capek mencari nafkah. Kita bisa lihat itu, ya. Tapi kita nggak bisa melihat 3 perkara tadi. Makanya diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatkan ya, jangan sampai lupa ada hal yang tidak kita lihat dari ibu kita, sehingga beliau mengulangnya 3 kali agar jangan sampai muncul peremehan. Wah ibu ini nggak ngapa-ngapain, yang kerja keras itu bapak. Ya enak aja kata ibu-ibu ya. Ya dulu yang hamil, yang mengandung kamu itu siapa, yang melahirkan kamu itu siapa, yang menyusui kamu siapa, bapak. Ya. Jadi makanya diingatkan di dalam hadis ini. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang ketiga, wujubu birrul walidain wa tahrimu uquqihima. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbakti kepada orang tua dan haramnya perbuatan durhaka. Ya. Hadis ini menunjukkan wajibnya berbakti kepada orang tua dan ya haramnya berbuat durhaka kepada mereka. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang keempat, al-wasiyatu bil li dha'fiha wa hajatiha. Faedah selanjutnya yaitu wasiat tentang seorang ibu. Ya, karena biasanya wanita itu ya lebih lemah daripada laki-laki. Walaupun terkadang kita dapati laki-laki itu lebih kuat ya, tapi perempuan itu ada juga yang kuat, lebih kuat daripada laki-laki, tapi mayoritasnya wanita itu lemah. Ya, sehingga seorang anak itu diingatkan akan ibunya. Contohnya kalau bawa barang misalnya ya, ibu itu kan lebih harus ditolong, seorang wanita lebih harus ditolong, walaupun dua-duanya lebih harus ditolong. Misalnya ada orang tua kita baru pulang dari perjalanan, ada bapak, ada ibu. Maka siapa yang barangnya siapa yang harus kita bawa terlebih dahulu? Barangnya ibu. Ya, jadi kalau kita lihat ibu bawa barang, yang kita ambil terlebih dahulu adalah ibu kita. Kalau seorang wanita itu posisinya lebih lemah,
dan membutuhkan perhatian daripada seorang laki-laki. Kemudian faedah yang kelima, taqdimu ridul ala ridul ab. Hendaknya seseorang mengedepankan ridho ibu daripada ridho bapaknya. Jadi kalau misalnya bertentangan antara ridho seorang ibu dengan ridho seorang bapak, yang dia prioritaskan adalah ridho ibunya. Ya, ini faedah disebutkan oleh Syekh di sini. Apabila seseorang bertentangan ridho ibu dengan ridho bapak, maka hendaknya dia prioritaskan ridho ibunya. Ya. Ada nggak pertentangan antara ibu dan bapak? Kadang ada ya. Misalnya ibunya ingin dia menikah sama, ibunya punya calon, bapaknya punya calon. Maka siapa yang wajib untuk dia pertimbangkan? Ya permintaan ibunya. Ya permintaan ibunya. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, faedah yang keenam, dorongan untuk berbuat baik kepada karib kerabat. Ya, semakin dekat karib kerabat itu hubungannya dengan kita, maka semakin besar haknya. Misalnya saudara kandung dengan saudara sepupu, yang lebih besar prioritasnya siapa? Saudara kita, saudara kandung ya. Bahkan tentu saudara kandung harus lebih kita bantu. Misalnya panjenengan ingin sedekah ya, ingin sedekah. Ada orang yang bukan karib kerabat, gak punya hubungan sama sekali, dia membutuhkan. Tapi kita punya karib kerabat yang juga sama-sama membutuhkan bantuan kita. Maka yang harus diprioritaskan orang itu yang dimuliakan Allah, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Karena pada mereka terdapat dua hak. Pertama, hak orang miskin yang harus dibantu. Yang kedua, hak kekerabatan. Nah, jadi jangan sampai orang lain dibantu tapi saudara sendiri keteteran atau tersia-siakan. Ya, jadi prioritaskan untuk membantu karib kerabat. Sebelum panjenengan memberikan bantuan kepada orang lain, lihat ada nggak karib kerabat yang membutuhkan. Ya, misalnya Pak Leknya, adik dari bapaknya, butuh bantuan. Ya, dia berikan. Lebih utama dia berikan bantuan tersebut kepada karib kerabatnya. Baik. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini, qala rahimahullahu taala, haddatsana Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir, qala akhbarani Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Ibni Abbas. Ya. Beliau menyebutkan ya dengan syaratnya sampai kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini adalah ya sahabat Nabi SAW yang juga merupakan sepupu beliau. Beliau adalah putranya Abbas. Abbas ini pamannya Rasul. Tapi jangan dianggap sepupuan kemudian usianya sama. Tidak ya. Abdullah bin Abbas ini masih kecil. Makanya dalam hadis itu ketika Nabi memberikan wasiat kepada beliau, Abdullah bin Abbas dipanggil dengan panggilan gulam, wahai anak kecil. Karena beda usianya yang cukup jauh antara Nabi SAW dan Abdullah bin Abbas. Maka dikisahkan dari Abdullah bin Abbas, annahu atahu rajulun faqala inni khatabtu imra'atan fa'abat an tankihani. Ada seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian dia mengatakan, ya, saya menghitbah melamar seorang wanita. Jadi dia suka kepada seorang wanita, kemudian dia melamar wanita tersebut. Fa'abat an tankihani. Tapi apa? Sang wanita menolak untuk menikahiku. Artinya menolak untuk aku nikahi. Ya, cinta ditolak. Ya, dia ingin melamar seorang wanita, tapi wanitanya tidak mau. Kemudian apa yang terjadi? Fa khatabaha ghairi, ya, fa habbat an tankihahu. Kemudian ada seorang lain yang datang melamar. Maka ternyata sang wanita pun ingin menikahi laki-laki tadi. Akhirnya nggak jadi. Pinangan dia ditolak, pinangan orang lain tidak diterima. Lalu apa yang terjadi? Fagirtu 'alaiha faqataltuha. Maka aku pun ya merasa sangat cemburu sehingga aku bunuh wanita tadi. Ya memang kalau sudah cemburu itu luar biasa ya, cemburu buta. Namanya orang cemburu buta ya sudah tidak memikirkan akibat dari apa yang dia perbuat. Maka dia pun membunuh wanita tadi, ya.
daripada jatuh ke pelukan pria lain, lebih baik dibunuh. Kemudian dia mengatakan, fahal li min taubah, maka apakah aku masih berhak untuk mendapatkan taubat? Apakah taubatku diterima? Ya, artinya dia menyesal dengan perbuatannya tadi. Kemudian dia ingin bertobat. Apakah kalau saya bertobat atas perbuatan yang demikian keji tadi, membunuh seorang wanita yang menolak cintanya, apakah taubatnya diterima oleh Allah? Maka perhatikan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa jawaban Abdullah ibnu Abbas? Qala ummuka hayyatun, apakah ibumu masih hidup? Lihat pertanyaan Abdullah ibnu Abbas. Kemudian laki-laki tadi mengatakan, la, enggak, ibunya sudah tiada, ibunya sudah meninggal dunia. Qala tub ila Allah azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata'ta. Maka kata Abdullah bin Abbas memberikan pengarahan kepada laki-laki tadi, bertobatlah engkau kepada Allah azza wa jal, kemudian bertaqarrublah engkau kepadanya, yakni mendekatkan hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah mastata'ta, semaksimal mungkin, semampumu. Jadi dia diperintahkan untuk bertobat kepada Allah dan berusaha melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin. Ya. Karena kalau dia sudah bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kalau seseorang bertobat. Ya, kemudian dia melakukan banyak kebaikan, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tampuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikuti kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Maka sudah benar apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas di sini. Ya, tobatlah engkau kepada Allah, lalu bertaqarrublah semaksimal mungkin. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Qala fadhahabtu fasa'altu Ibnu Abbas. Maka kemudian setelah laki-laki itu pergi, aku pun bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Qala lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai Abdullah bin Abbas, kenapa engkau bertanya ibunya itu masih hidup atau tidak? Kan tadi kan sebelum diperintahkan untuk bertobat, apa pertanyaannya Abdullah bin Abbas? Ibumu masih ada enggak? Ibumu masih ada enggak? Faqala, maka Abdullah bin Abbas menjelaskan alasan mengapa beliau bertanya tentang ibu laki-laki tersebut. Kata Abdullah bin Abbas, inni la a'lamu amalan aqraba ilallah min birril walidah. Sesungguhnya aku tidaklah mengetahui ada amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bakti seseorang kepada ibunya. Jadi menurut Abdullah bin Abbas, bakti seseorang kepada ibunya ini adalah amalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang demikian besar pahalanya, yang akan menyebabkan dosa-dosa itu terhapuskan. Ya, Abdullah bin Abbas adalah sosok sahabat yang berilmu. Nabi SAW mendoakan agar dia difaqihkan oleh Allah dalam agama. Kata Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, faqihu fid din. Jadikanlah anak ini memiliki pemahaman terhadap agama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan kepada dia, berikanlah dia ilmu tafsir Al-Qur'an. Maka Abdullah bin Abbas ini adalah seorang ulama dari kalangan para sahabat. Sehingga apa yang beliau sampaikan di sini ini merupakan hasil dari pemahaman beliau terhadap hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa bakti kepada seorang ibu ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Yang diharapkan dengannya ketika seseorang berbakti kepada ibunya, maka dosanya yang besar, dosa membunuh adalah dosa yang besar. Ini bisa dihapuskan dengan bakti dia kepada ibunya. Jadi luar biasa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan bakti seorang anak kepada
ibunya. Ya. Beberapa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah jawazu khidbatir rajuli imra'atan yuridu zawajaha. Bolehnya seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang dia ingin untuk dia nikahi. Ya, jadi dia langsung mengutarakan ya keinginannya untuk menikahi wanita tersebut. Ya, boleh seorang laki-laki mengkhidbah wanita yang ingin dia nikahi. Kemudian faedah yang kedua, jawazu inkaril makhtubah az-zawaja illam tardha bihi. Faedah yang kedua, bolehnya seorang wanita untuk menolak pinangan laki-laki yang tidak dia sukai. Jadi wanita itu tidak boleh dipaksa ya untuk menikah dengan laki-laki yang dia tidak suka. Ya, demikian juga para wali nggak boleh maksa ya. Wanita itu diberikan hak untuk dia menolak. Walaupun bapaknya berusaha ya, misalnya bapaknya tahu ini orang baik misalnya ya. Kemudian dia paksa anaknya, tapi anaknya nggak suka, nggak boleh dipaksa. Di masa Nabi SAW ada yang dipaksa seperti itu, maka dia mengadu kepada Nabi SAW. Ya, maka kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa dia punya hak, wanita tersebut punya hak untuk menolak ya pilihan bapaknya kalau dia tidak suka. Kalau dia tidak suka terhadap pria pilihan bapaknya, kasihan dia. Gak suka tapi dipaksa, namanya kawin paksa. Padahal dia yang menjalani kehidupan tadi. Akhirnya apa? Tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah sebaliknya dari sisi anak wanita, kalau memang pria yang dipilihkan oleh bapaknya itu adalah seorang yang bagus agama dan akhlaknya, maka hendaknya dia menerima. Kalau memang laki-laki yang dipilihkan oleh bapaknya adalah orang yang baik. Kenapa? Kalau dia menerima apa yang dipilihkan oleh bapaknya, maka dia telah mengumpulkan banyak kebaikan. Pertama, calon suaminya adalah orang yang soleh. Ya, tentu suami yang soleh ini akan membawa kebaikan dalam sebuah pernikahan. Ya, orang yang soleh dia tahu bagaimana menghargai wanita. Tapi orang yang tidak punya keterikatan terhadap agama, hak Allah saja terkadang dia lalaikan, apalagi hak istrinya. Kan logikanya seperti itu. Sama Allah saja tidak takut, apalagi sama mertua gitu kan ya. Tapi kalau dia akhlaknya bagus, kemudian agamanya juga bagus, maka seorang wanita hendaknya dia menerima lamaran laki-laki seperti itu yang dipilihkan oleh bapaknya. Kemudian dari sisi yang kedua juga, seorang wanita yang menerima apa laki-laki soleh pilihan orang tuanya, dia juga mengumpulkan apa pada pilihannya tersebut, dia mengumpulkan birrul walidain, bakti kepada orang tua. Ya, jadi dia mengumpulkan dua perkara. Yang pertama, dia mendapatkan laki-laki yang soleh yang akan mendampingi dirinya. Kemudian yang kedua, itu juga merupakan bentuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, tapi kalau misalnya laki-laki yang dipilihkan oleh orang tuanya agamanya kurang bagus ya, maka wanita boleh menolak. Wanita boleh menolak. Kemudian faedah yang ketiga, qad yahijul ghadabu atau qad yahiju ghadabur rajuli li musyarakati al-ghair fi mahbubihi. Ya. Kemurkaan seseorang itu bisa bertambah dengan kecemburuan terhadap sosok yang dia cintai. Artinya seseorang itu bisa marah, kemudian kemarahannya ini semakin memuncak kalau sudah berkaitan dengan cemburu. Oleh karena itu hati-hati kita dari cemburu. Cemburu boleh, tapi harus bisa dikendalikan. Jangan sampai kemudian dari kecemburuan tersebut muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, muncul hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi pada orang ini. Cemburu dia, cinta ditolak, ya, pedang bertindak. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya, faedah yang keempat. Ya, orang yang membunuh hendaknya dinasihati agar bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, wa taqarrubi ilallahi ta'ala mastata, dan hendaknya dia mendekatkan diri, dinasihati untuk mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin.
Jadi kita kalau dihadapkan kepada seorang yang dia terjatuh pada perbuatan dosa membunuh, hendaknya kita nasihati orang tersebut untuk benar-benar bertobat. Kemudian banyak-banyak melakukan amalan saleh. Ya, terkadang kan faktor orang membunuh kan banyak ya. Ada orang baik, tapi dia dalam keadaan ya tidak bisa menguasai diri di sebagian waktu. Akhirnya dia terjatuh pada dosa membunuh. Maka misalnya itu menimpa orang-orang dekat kita, saudara kita, naudzubillah, ya kita datang kepada dia, nasihati untuk banyak bertobat dan memperbanyak amalan soleh seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibnu Abbas. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, faedah yang kelima, birrul ummi yuqarribul insan al-asi ila Allah taala akthar min at-ta'atil ukhra. Berbakti kepada ibu ini akan semakin mendekatkan seorang pelaku dosa kepada Allah, ya, lebih besar pengaruhnya daripada ketaatan lain. Ketaatan itu kan banyak. Maka ketaatan yang akan membuat seseorang itu dekat dengan Allah, ya, adalah berbakti kepada ibunya. Jadi luar biasa ya, bakti kepada ibu ini akan membuat seseorang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bakti seorang anak kepada ibu ini menjadi penyebab dia masuk ke dalam surga. Dalam sebuah hadis dari Aisyah ya disebutkan bahwa Nabi pernah tertidur. Kata Nabi SAW, nimtu wa ra'aituni fil jannah. Suatu ketika aku pernah tertidur, kemudian aku melihat bahwa aku berada di dalam surga. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Siapa ini? Kok pergi lagi? Nganterin. Oh ya. Fasami'tu sauta qari'in yaqra. Maka aku mendengar ada suara orang membaca Al-Qur'an. Faqultu man hada? Maka aku bertanya, siapa ini? Ya, Faqil Harithah ibnu Nu'man. Maka kemudian dikatakan kepadaku, kata Nabi, bahwa ini adalah suaranya Harithah bin Nu'man. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kadzalikal bir, kadzalikal bir. Ini merupakan balasan bagi anak yang berbakti. Ini merupakan balasan bagi anak yang berbakti. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Harithah bin Nu'man ini abarrun nas biwalidatihi. Ya, Harithah bin Nu'man yang suaranya sudah terdengar di surga, ini adalah sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Jadi dia dimasukkan ke dalam surga, orangnya masih hidup, masih ada di tengah-tengah Nabi dan para sahabat, tapi suaranya sudah terdengar di surga. Dari mana dia mendapatkan kemuliaan itu? Dari baktinya kepada seorang ibu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ya bakti seorang anak kepada ibu, ya ini merupakan perkara yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, hadis ini juga merupakan dalil bahwa pintu taubat itu akan selalu terbuka. An-nababat taubati maftuhun lil muznib idza waqa'a fi dhanbin min adz-dzunub. Pintu taubat itu akan selalu terbuka bagi orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya. Wa huwa ala qaidil haya wa raghiba fit taubah. Selama dia masih hidup dan menginginkan untuk bertobat. Ya. Artinya selama dia belum sakaratul maut, pintu taubat itu akan selalu terbuka. Ya. Fa inna Allah yaqbalu taubata idza tawaffarat syurutuha. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba apabila terpenuhi syaratnya. Para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan syaratnya yang pertama tarkuzam, meninggalkan perbuatan dosa. Ini syarat taubat itu diterima oleh Allah. Ya, seseorang meninggalkan perbuatan dosanya, kemudian wal azmu ala adamil audi ilaih. Kemudian berazam, bertekad yang kuat untuk tidak mengulangi. Jadi bukan dia meninggalkan satu pekerjaan, tapi dia punya niat untuk kembali. Seperti misalnya di bulan Ramadan,
Sebagian orang berniat, ya, oke, saya di bulan Ramadan nggak mau maksiat, saya mau ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti di malam takbiran kata dia, ya insya Allah kita kembali ke labing misalnya, kembali minum khamar. Maka ini nggak disebut taubat ya, karena syarat taubat tadi apa? Al azmu ala adabil aud ilaih, tekad yang kuat untuk tidak kembali. Kemudian wadadumu ala fi'li, penyesalan terhadap perbuatannya. Maka selama hayat masih dikandung badan, kemudian dia memenuhi ketiga syarat taubat ini, maka pintu taubatnya Allah Subhanahu Wa Taala akan selalu terbuka. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita punya dosa apapun itu bertobat kita ya, jangan ditunda-tunda. Karena kita nggak tahu kapan kematian itu akan datang. Kalau misalnya kematian datang dalam keadaan kita belum bertobat, kita khawatir dosa itu nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengurangi pahala kita, ya, yang diampuni oleh Allah. Makanya bertobat sekarang, jangan tunggu atau jangan ditunda-tunda. Nanti saja. Ya, kalau punya dosa, lihat apa dosa yang pernah kita lakukan. Entah itu dosa mungkin meninggalkan kewajiban atau melakukan sebuah kemaksiatan, apapun itu kita bertobat kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan ya dosa kita itu belum diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian hadis dalam bab birrul hadis yang dibawakan oleh Al-Bukhari dalam bab berbakti kepada ibu. Ya. Bapaknya mana Ustaz? Kok ibu aja? Nah, setelah ini baru bapak. Ya, harap bersabar bapak ya. Qala babu birrul ab. Ya. Bab berbakti kepada bapak. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb. Qala haddatsana Wuhaib bin Khalid an ibni Syubrumah. Qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, ini Abu Hurairah mengatakan, "Qila ya Rasulullah man abar." Ini sama hadisnya ya, cuma beda sahabat. Kalau tadi dari Muawiyah bin Haidah, kalau ini dari Abu Hurairah. Ya. Ditanya man abar, ada nggak Pak? Ada. Bab berbakti kepada bapak. Ada. Ya. Oh ya, sanadnya nggak ada. Hadisnya ada tapi. Apa diulang aja? Enggak. Rasulullah bersabda apa? Oh ya, sama. Dikatakan kepada Rasulullah SAW, kepada siapa saya harus berbuat, kepada siapa saya harus berbakti. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Baru bapakmu. Kemudian baru bapakmu. Ini sama dengan hadis yang sebelumnya kita baca. Nah, syahid dari hadis ini, apa kaitannya dengan bab? Babnya tentang berbakti kepada bapak. Ya. Ketika setelah Nabi SAW menyebutkan kewajiban berbakti kepada ibu 3 kali, maka yang pertama disebut oleh Nabi setelahnya adalah berbakti kepada bapak. Sehingga bapak tetap harus menjadi prioritas. Jadi setelah berbakti kepada ibu, maka orang yang paling berhak bagi kita untuk berbakti kepadanya adalah bapak. Kemudian faedah di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Raslan, hafizahullah taala. Beliau menyebutkan tentang apa saja sih sebenarnya bentuk bakti kita kepada bapak dan ibu kita. Kata beliau, "I'lam annal birral walidaini min a'dhamil a'mal allati yataqarrabu bihal abdu ila Allah azza wa jalla." Ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua ini termasuk amalan yang paling agung. Ya, di mana seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Jadi amalan yang paling agung untuk seorang hamba itu mendekat kepada Allah adalah birrul walidain. Ya. Wabil akhas al-um. Terlebih lagi kepada seorang ibu, limalaha minal huquq, karena hak-hak yang dimiliki olehnya. Ya. Idza kana ala qaidil haya ahsin ilaihima bil qawli wal fi'l. Apabila keduanya masih hidup, maka hendaknya ya
engkau memperbagus ucapan dan perbuatanmu kepada mereka. Ini bentuk yang pertama. Ya, jadi kepada orang tua ketika mereka berdua masih hidup, hendaknya ucapan kita dan perbuatan kita curahkan yang terbaik bagi mereka. Makanya di Jawa ini ada satu kebiasaan yang saya kira kebiasaan yang baik ya, yang perlu kita pertahankan, yaitu apa? Ketika berbicara kepada orang tua, ya ada bahasa yang halus. Dalam sopan santun. Sopan santun bukan apa? Kromo ya. Kalau ngomong ke ibu, ke bapak itu kan ada bahasa yang halus. Berbeda kalau ngomong sama teman, ya enggak? Itu sebenarnya bagus, menunjukkan apa? Pemuliaan kepada orang tua. Cuma jangan berlebihan juga ya. Tapi jangan berlebihan juga. Ya, saya sering melihat suatu perkara yang berlebihan, sampun bukan? Dah, ya. Tidak kerusak lagi. Takut sama jenengan apa ya? Ada kan? Ada apa? Ada listrik yang dibawa antum jadinya takut ya. Dimatikan kemudian nyalakan, biasanya normal lagi. Ya. Tes 1 2. Ya mudah-mudahan. Baik. Ada tradisi yang mungkin perlu kita luruskan ya. Kita menghormati kepada orang tua bukan kemudian sampai kita berendah-rendah merunduk-runduk ya. Kan kalau orang Jawa di Pangapunten kalau lebaran itu kan biasanya orang tua duduk di tempat yang lebih tinggi, lalu anaknya ya merendah sampai sungkeman ya. Nah ini juga bertentangan dengan syariat. Menghormati orang tua itu perlu, tapi tidak perlu sampai seperti itu, sungkem seperti itu. Salam biasa saja, ya salam biasa saja. Yang saya menggelikan ada sebagian anak yang durhaka nek sungkem luar biasa ya. Sungkemnya luar biasa, tapi ya selain itu ya kurang ajar sama bapak ibunya. Tidak ada manfaatnya sungkem. Yang lebih dituntut dari kita itu bagaimana keseharian kita, bukan hanya simbolik seperti ini. Nah hari raya, waduh sampai nangis-nangis, barangnya durhaka sama ibunya, ngapusi bapak ibunya, nyolong harta bapak ibunya. Ya, bahkan sebagian itu murtad, ya, sampai murtad. Ya. Anak yang murtad itu itu sebesar-besarnya kedurhakaan kepada orang tua. Kenapa? Karena anak yang murtad itu tidak bisa doakan bapak ibunya ya. Ya, anak yang murtad pindah agama, dia nggak bisa mendoakan bapak ibunya, nggak sampai pahalanya. Makanya sebesar-besar kedurhakaan kepada orang tua itu ketika seorang anak itu murtad dari agama Islam, sehingga dia nggak bisa mendoakan bapak dan ibunya. Jadi ketika bapak dan ibunya itu masih hidup, hendaknya seorang anak ya memperbagus ucapan dan perlakuan dia kepada bapak dan ibunya. Ini merupakan bentuk baktinya. Wa idza kana ba'dal wafat fa inna min birril walidain silatal aqarib ilal walidain. Adapun setelah orang tua itu wafat, maka cara berbakti kepadanya adalah menjalin hubungan kekerabatan dengan karib kerabat orang tua, sama paman, sama Pak D, ya Pak D, Bude, Pak Le, Bule, itu harus kita lakukan dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang ini memiliki kekerabatan dengan bapak dan ibu kita. Demikian juga kepada teman-temannya, orang-orang yang mungkin dulu berjasa kepada bapak kita. Bapak pernah cerita, ya saya dulu ditolong oleh si fulan, saya sangat berutang budi dengan si fulan. Maka ketika bapak kita meninggal dunia, kita hendaknya menjalin hubungan baik dengan mereka. Seperti dikisahkan Abdullah bin Umar pernah ketika itu beliau dalam perjalanan menuju Mekah, tiba-tiba bertemu dengan seorang Arab Badui. Maka Abdullah bin Umar turun dari keledainya, kemudian dia berikan sorbannya kepada orang Arab Badui tadi. Arab Badui itu Arab dusun. Kemudian dia persilahkan untuk naik ke atas kendaraan. Abdullah bin Umarnya jalan. Maka murid-murid Abdullah bin Umar yang ketika itu menemani Abdullah bin Umar merasa kaget. Ya, bahasanya seperti ini. Abdullah bin Umar ini orang desa, orang dusun. Ya, nggak perlulah diperlakukan seperti ini.
Ya, artinya mereka orang desa itu diperlakukan dengan sederhana saja sudah senang ya. Disapa saya sudah senang, nggak perlu dikasih surban, diistimewakan, nggak perlu. Kata Abdullah bin Umar, bapak dia ini dulu temannya Umar, temannya bapak saya. Jadi Abdullah bin Umar tahu keluarganya. Ini dulu bapaknya ini sahabat karibnya bapak saya Umar. Ya, maka kemudian beliau membawakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk bentuk birrul walidain yang terbaik adalah seorang anak ya berbuat baik kepada orang yang dicintai oleh orang tuanya. Jadi kalau dia tahu orang tuanya punya teman, punya sahabat yang sangat dia hormati, yang dia respect sekali, ya kita lanjutkan hubungan itu. Ya, kita berkunjung ke tempatnya, tanya apa kabarnya, bawa makanan, ya. Apalagi kalau orang tersebut punya jasa kepada orang tua kita. Kemudian ya, wal ihsan ilaihima, dan berbuat baik kepada mereka berdua. Kemudian wad du'a lahuma bi sifatin daimatin. Kemudian mendoakan kebaikan kepada mereka berdua secara terus-menerus. Jadi kalau ada waktu-waktu yang mustajab, doakan bapak dan ibu kita. Apalagi kalau mereka sudah meninggal dunia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kita panjatkan kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, di antara adzan dan iqamah misalnya. Jangan lupa. Dan kita ajarkan juga anak-anak kita untuk berdoa ya. Ya, kita kasih contoh kepada mereka. Ini bapak tuh mendoakan kakek dan nenek. Agar apa? Agar anak-anak kita juga mencontoh. Ketika bapak dan ibu yang sudah nggak ada, mereka mendoakan kita. Kemudian apa? Wassadaqah anhuma indal imkan. Kemudian cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada ibu dan bapak kita yang telah meninggal dunia, bersedekah atas nama keduanya. Jadi boleh misalnya dengan sedekah ke anak yatim. Ya, ini atas nama bapak dan ibu saya. Ya, atau mewakafkan sebidang tanah. Ini wakaf di atas namakan bapak saya. Bangun masjid, ya, wakafkan atas nama bapak dan ibu saya. Ini juga boleh. Kemudian wa ada al-hajj wal umrah anhuma bihasabi qudrati al-walad min dzakarin aw unsa. Demikian juga apa? Menunaikan haji dan umrah atas nama mereka berdua. Untuk mereka berdua sesuai dengan kemampuan anak, baik anak laki-laki maupun perempuan. Tapi ada syaratnya. Kalau mau menghajikan, ya, kalau mau menghajikan kedua orang tua kita atau mengumrahkan kedua orang tua kita, kitanya sendiri harus sudah umrah atau haji. Jadi nggak boleh kemudian menghajikan orang tua kita sendiri belum haji. Jadi kita haji dulu, baru kemudian berangkat lagi untuk menghajikan orang tua kita. Atau kalau kita mau umrah dulu, ya sendiri, kemudian baru mengumrahkan kedua orang tua kita. Baik, wa ikram shadiqihima, ini sudah kita bahas, dan memuliakan teman-teman mereka berdua, ini sudah kita bahas. Nah sekarang pertanyaannya, dari amalan-amalan yang disebutkan ini, amalan-amalan birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, yang mana bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah yang paling afdol? Apakah menyambung hubungan karib kerabat tadi, ataukah bersedekah atas namanya, atau menghajikan keduanya, atau mendoakannya? Mana Pak? Ade yang lebih afdol, Ade? Kalau saya bersedekah atas nama orang tua. Bersedekah ya. Tapi kalau yang itu gimana? Gak apa-apa, kita simpan dulu jawabannya. Habis ini baru diskusi. Maksud saya yang misalkan orang tua sudah meninggal, ya, ada yang belum. Nah itu gimana? Ya yang meninggal aja, yang meninggal dulu. Oh. Ya. Jadi nggak usah pakai ini juga kedengaran kali ya. Coba deh Pak. Kedengaran kan malah? Ya kan jelas. Suaranya gede kok. Kita simpan dulu jawabannya ya, sedekah. Kalau antum apa? Berdoa. Ada yang lain yang punya jawaban yang lain? Menyambung silaturahim. Baik. Jawaban yang benar ya adalah berdoa.
Jadi doa itu yang paling utama. Dalilnya apa? Dalil tentang terputusnya amalan. Pernah kita dengar hadisnya kan? Ya, kata Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3. Pertama sedekah jariyah, kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian apa yang ketiga? Waladun shalih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Nah, disebutkan dalam syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Nabi itu kebiasaan beliau selalu menyebutkan perkara yang terbaik. Nah, ketika menyebutkan tentang amalan-amalan yang tidak terputus, beliau nggak menyebutkan sedekah yang dilakukan oleh anaknya, haji yang dilakukan oleh anaknya, umrah yang dilakukan oleh anaknya, ya, penyambungan silaturahim yang dilakukan oleh anaknya. Enggak. Nabi menyebutkan apa? Doa. Sehingga dari amalan-amalan yang bisa kita lakukan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, yang paling afdol itu adalah doa. Ya, dan doa ini bisa kita lakukan setiap hari. Ya, nggak pakai modal. Saya nggak pakai modal. Orang kalau mau wakaf dia harus punya tanah dulu kan. Kalau mau haji harus punya uang dulu. Double lagi kan, haji pertama kemudian menghajikan orang tua. Umrah juga demikian. Tapi doa kita bisa lakukan hari-hari. Ya, setiap hari kita bisa berdoa, bahkan sehari bisa berkali-kali. Jadi nggak ada alasan anak itu tidak berbakti kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, dia tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Walaupun dia nggak punya harta, dia tetap bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya, itulah kemudahan syariat kita. Jadi nggak ada alasan. Orang tua saya sudah meninggal, saya nggak punya harta apapun untuk bersedekah atas namanya. Jangan khawatir. Ya, ada doa. Dan itulah yang terbaik. Baik. Kemudian yang terakhir, hadis yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini sama hadisnya ya, dari Abu Hurairah juga. Ya, seseorang datang kepada Nabi SAW, atau beda ya, beda redaksinya. Qala haddatsana Bishr bin Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yahya ibnu Ayyub, qala haddatsana Abu Zur'ah an Abi Hurairah, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma ta'muruni. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasul, apa yang kau perintahkan kepadaku?" Faqala birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada faqal birra ummak. Kemudian Nabi mengulang, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada faqal birra ummak. Kemudian berbakti kepada ibumu. Kemudian diulangi lagi birra ummak. Berarti 4 kali ya. 4 kali dalam redaksi ini disebutkan 4 kali. Tsumma ada rabi'ah. Di sana berapa kali, Pak? 3 kali ya? Kalau di dalam teks saya 3 kali. Situ antum berapa kali? 3 kali ya, berarti kelebihan ini mungkin ya. 3 kali mengulangi, ya, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada rabi'ah, baru kemudian yang keempat, faqala birra abak. Nabi SAW mengatakan, berbaktilah kepada bapakmu. Maka ini sama dengan hadis yang sebelumnya kita baca, bahwa bapak pun memiliki hak bagi kita untuk berbakti kepadanya. Baik, ya. Dengan demikian selesai kita malam hari ini, selesai kita dari pembahasan 2 bab, bab berbakti kepada ibu dan berbakti kepada bapak. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya, masuk kita ke dalam bab birrul walidayhi wa in dzalama, berbakti kepada orang tua walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Demikian juga bab linul kalam li walidayh, kewajiban untuk berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Insyaallah ini pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan tentang berbakti kepada bapak dan berbakti kepada ibu? Silakan. Orang tuanya Islam tapi nggak pernah sholat. Baik, kalau dia tidak pernah sholat sama sekali, wallahu taala alam, ya, banyak di antara para ulama yang menghukuminya bukan seorang muslim. Nanti kalau meninggalkan sholat sama sekali, nggak pernah sholat sama sekali, walaupun dia
mengaku sebagai seorang muslim, ya keislamannya nggak sah. Karena sholat itu rukun Islam dan Nabi pernah mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah, faman taraka faqad kafar. Ya, yang menjadi pemisah antara kita dengan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Namun kalau orang tuanya yang masih sholat, cuma banyakkan dia meninggalkan, yang pernah sholat tapi kebanyakan waktu dia tinggalkan, maka insya Allah doa seorang anak itu akan tetap sampai, karena belum sampai pada derajat kekufuran, karena dia masih melakukan sholat, hanya saja terjatuh pada dosa besar. Ya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita pentingnya dakwah kepada orang tua. Kalau kita mendapati orang tua kita masih sering melakukan kesyirikan, kemudian tidak pernah sholat, maka termasuk bakti yang terbaik yang bisa kita lakukan selama mereka masih hidup adalah berdakwah kepada mereka, ngajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan, ngajak mereka untuk sholat. Ini adalah sebaik-baiknya bakti. Kenapa? Kalau mereka melakukan kesyirikan kemudian meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, ya, maka ancaman, tahu sendiri ancaman syirik bagaimana, ya. Ya, atau dia meninggalkan sholat, itu dosa besar. Maka jangan seorang anak tuh hanya pengen jadi soleh sendiri, kemudian dia melupakan dakwah kepada orang tuanya. Demikian juga kalau orang tuanya Nasrani misalnya, maka sebaik-baik bakti kita kepada orang tua yang berbeda agama adalah mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Nanti insya Allah kita akan baca bagaimana kisahnya Abu Hurairah, ya, kesabaran Abu Hurairah berdakwah kepada ibunya sampai ibunya masuk Islam. Ya, jadi itu jawaban atas pertanyaan tadi. Ya, Wallahu taala alam. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan, Pak. Orang tua dulu ya sangat ada di Jumat Kliwon atau Kliwon itu sering bakar minyak juga. Lama-lama dikasih tahu ya mau meninggalkan. Terus itu masa sholat ya sudah istilahnya baru sudah tua ya mau sholat, tapi ya belum bisa belum bisa tinggal diajak bareng-bareng ya bisa tapi mau tapi kalau kan kita wajib kan di masjid kita di masjid kan di masjid belum mau gitu. Tapi sholat ya mau sholat di jalan di bareng gitu. Oh baik, ya alhamdulillah kalau dia mau sholat. Doa kita cuma gini, misalnya orang tua saya dia diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya dan ditempatkan di tempatnya yang paling mulia. Gak apa-apa ya, gak apa-apa kalau dia selama masih sholat. Ya tentang hukum sholat berjamaah, ya memang yang lebih kuat adalah hukumnya wajib. Tapi di sana pun ada khilaf kan di kalangan para ulama. Lama juga ya enggak lama, berapa bulan, 3 tahunan itu sudah meninggal. Tapi pernah melakukan sunat. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, anak harus tetap mendoakan kalau gitu kondisinya. Ya walaupun dia sempat meninggalkan sholat, tapi kan dia tetap pernah sholat ya, dan tidak mengingkari kewajiban sholat, maka ya mudah-mudahan dia tidak terjatuh pada kekufuran, didoakan saja. Orang tuanya didoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosanya. Baik, cukup. Ada lagi yang ingin tanyakan? Baik, ya, insya Allah nanti akan kita perjelas lagi dengan lebih meluas, karena dalam bab birrul walidain ini masih banyak ya. Insya Allah nanti kalau ketemu suatu permasalahan ya mungkin akan kita terangkan juga seiring dengan berjalannya pelajaran kita insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, jazakumullah khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.